إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي وعاتني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang terhormat Bapak Kasih Binadik Lapas Kelas 2 Gorontalo, Bapak Kasdin Lato, Sarjana Hukum. Yang kami muliakan Bapak Ustadz Penceramah, Bapak Kiai Haji Helmi Podungge. Hadirin jamaah masjid atau Lapas Kelas 2 Gorontalo. Sebelum kita masuk pada acara inti, marilah kita sama-sama mendengarkan arahan atau bimbingan dari Bapak Kasih Binadik kepada Bapak. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Tuan Guru kami Kiai Haji Helmi Podungge, yang kami hormati Pak Ketua Harian Badan Takmir Masjid, pengurus Badan Takmir Masjid, dan seluruh jamaah yang kami cintai, kami banggakan, yang insya Allah kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita panjatkan karena atas keriduannya, atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita bisa menjalankan rutinitas ini dalam keadaan baik. Kemudian salawat dan salam marilah kita aturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah curahan rahmat dan syafaatnya sampai kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in yang insya Allah sampai kepada kita yang hadir di tempat ini. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berapa hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan program kegiatan pembinaan. Yang pertama adalah terima kasih, apresiasi sebesar-besarnya pada seluruh jamaah yang mulai kemarin kita sudah mulai melaksanakan sholat duha berjamaah. Perlu kami sampaikan Pak Ustadz, sholat duha ini adalah bagian riyadhah kami, latihan kami untuk membangun semangat sholat duha, sehingga ketika lepas dari sini sholat duha itu tidak akan lepas. Kita tetap insya Allah istiqomah dalam melaksanakan. Nah, tempat ini bagian kita latihan sehingga dilaksanakan berjamaah. Insya Allah bisa diikuti oleh semua jamaah. Kemudian kami sampaikan juga bahwa kami masih melaksanakan 2 rakaat sholat duha itu. Nanti kalau bapak-bapak yang mau melanjutkan silakan. Mungkin nanti sebentar kami mohon ke Pak Ustadz mungkin bisa menjelaskan sedikit terkait dengan sholat duha tersebut. Saya kira mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan harapan kami besok kan, jadi kita dari Senin sampai dengan Kamis itu sholat sholat duha berjamaah untuk membangkitkan rasa hati itu untuk mencintai sholat itu. Kemudian itu diawali dengan bacaan-bacaan ayat-ayat pendek. Nah, itu dengan harapan jamaah yang mungkin ada yang belum hafal dengan itu bisa ikut-ikut, sehingga kalau dia sudah berulang-ulang ya, 1 tahun, selama 1 tahun itu 365 hari. 365 hari itu di tiap dia kan ada 52 pekan dalam setahun itu. Dari 52 itu ada 4 hari kita, jadi 52 kali 4. Tiap hari dibacakan itu, artinya mudah-mudahan sudah keterlaluan yang saya bilang. Kalau kita tidak bisa hafal itu, kalau kita kumpul di dalam masjid ini, ya bacaan-bacaan, sehingga pada saat kita bebas nanti untuk jadi imam diri sendiri atau keluarga, itu sudah bisa Pak. Karena tidak ada lagi alasan misalnya saya belum hafal ini ayat-ayat pendek ini, saya belum hafal nih Al-Fatihah. Itu kan dibacakan terus, itu dikumandangkan, ditilawahkan di dalam masjid ini setiap pagi, biar kita sama-sama bisa mendengar. Ya, harapannya seperti itu. Kemudian menjadi kebiasaan, rasanya kurang kalau pagi ini saya mengawali kegiatan tanpa ada duha. Ya, seperti itu. Semakin ditanamkan rasa cinta terhadap sholat yang kita bangun itu.
Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa dipahami bersama, dan mungkin nanti insya Allah bentar lagi Pak Ustadz akan membahas masalah fikih. Mudah-mudahan ada juga bisa ini kami tentang diberikan pencerahan tentang duha. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi penyampaian dari Bapak Kasih Adik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bisa kita pahami dan cermati bersama, sebagaimana program di tempat ini masuk napi keluar santri. Amin. Baik, kita masuk pada acara inti, yaitu kajian ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Helmi Podungge. Kepada beliau waktu dan tempat kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa muallif hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyujhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang kami hormati Kasih bin Adik Lapas kelas 2A Bapak Kasdin Lato SH, yang kami hormati Ketua Badan Takmir Masjid At-Taubah, yang kami hormati Pak Amrin, yang saya hormati jamaah sekalian yang insya Allah kita sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izin dan kuasa-Nya lah alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul bersama di tempat ini, serangkaian kegiatan rutin setiap hari Selasa, yaitu kajian atau ceramah, ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan hidayah dan inayah kepada kita
agar kita bisa menjalani hidup dan kehidupan kita di dunia ini dengan syar'i, ya, sesuai dengan ajaran agama. Selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, dan insya Allah limpahan rahmat dan barokahnya akan sampai kepada kita selaku umat beliau yang tetap setia dan istiqomah menjalankan syariat dan sunnah-sunnahnya. Jamaah sekalian yang insya Allah kita sampai dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya menjelaskan tentang kaifiyah atau tata cara sholat duha, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang mandi janabah. Kenapa saya pada hari ini memilih tema mandi janabah? Karena semua kita yang ada di tempat ini pasti kita diwajibkan mandi janabah pada saat kita junub. Nah, mandi janabah itu dia ada kaifiyahnya. Kaifiyah itu tata cara yang syar'i. Nah, di dalam kitab Kifayatul Ahyar disebutkan bahwa wa faraidul ghusli salah satu asya. Wajib mandi. Artinya yang wajib kita laksanakan ketika kita akan mandi janabah. Sebenarnya kalau berbicara tentang fikih, berbicara tentang toharo itu, pengalaman saya kajian di Masjid Agung Suwawa itu tidak cukup 6 bulan. Ini kalau berbicara tentang toharo, wudhu masuk di dalam toharo, mandi juga masuk toharo. Begitu juga kalau kita membahas tentang wudhu, tidak cukup hanya pertemuan 1-2 kali. Makanya kalau karena saya kajian tematik, dia tematik sesuai tema. Kalau cuma ceramah, nggak ambil nama OTT Ali, ya sistematik. Kalau kajian itu dia insya Allah dia sistematik. Yang pertama, bahwa wajib mandi itu ada 3. Ya, 3. Yang pertama an-niyat. Yang pertama adalah niat. Lalu yang kedua wa ijalatun najasi in kanat ala badanihi. Wa ijalatun najasati in kanat ala badanihi. Dan membersihkan najis, menghilangkan najis jika di badan itu ada najis. Nah, berarti kalau badan kita tidak ada najis, tidak wajib untuk kita membersih. Nah, sekarang niat dulu. Niat itu di sini disebutkan bahwa niat yang ghusli wajibatun, niat mandi itu wajib. Niat mandi itu wajib. Ini kalau saat kita dalam keadaan janabah, wajib niatnya. Kama fil wudu, sebagaimana niat wudu, ya. Sebagaimana niat wudu. Li umumi qauli sallallahu alaihi wasallam, karena keumuman hadis Rasulullah innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya amal itu tergantung niat. Wa mahallu niyati awal juz'in maghsuli minal badan. Dan awal niat itu yaitu pada permulaan bagian yang dibasuh. Pada permulaan bagian yang dibasuh. Minal badan, dari tubuh. Nah, kalau biasa kan kalau niat yang masuk yang umum itu nawaitul ghusla, ya, nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbari fardhon alayya lillahi ta'ala,
itu yang umum. Nawaitu ghusla, saya niat mandi li rabbil hadasil akbari, untuk mengangkat, untuk menghilangkan hadas besar. Fardhon alayya, wajib bagi saya lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau bisa juga nawaitul ghuslah, ya, adil hadasi, tidak disebut akbar, ya disebut akbar. Itu ghuslah rabbil hadasi akbar, ya. Cuma dengan menyebut nawaitul ghuslah li rabbil hadasi, fardhon alayya lillahi ta'ala, itu juga boleh. Cuman yang paling bagus itu, yang sempurnanya itu, yang sempurna itu adalah nawaitul ghusla li rabbil hadasi akbari, ya, minaz janabati fardhon alayya lillahi ta'ala, itu yang lengkap. Nawaitul ghusla, saya niat mandi li rabbil hadasi akbari, untuk menghilangkan hadas besar, minaz janabati, karena junub, ya, karena junub, lillahi fardhon alayya, wajib bagi saya lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang bagaimana tata cara menghilangkan najis? Biasa sebelum orang kan, kalau ada hilaf di kalangan ulama, yaitu melafazkan niat saat kita mandi. Ada yang berpendapat bahwa melafazkan niat itu sebelum masuk kamar mandi. Tapi umumnya ulama membolehkan kita melafazkan niat di dalam kamar mandi, tapi dalam hati. Terserah mau pilih yang mana. Ya, terserah mau pilih yang mana. Sebelum masuk kamar mandi sudah langsung melapas niat, ya, oke, silakan. Atau nanti sudah di dalam kamar mandi baru melepaskan niat, oke, silakan. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Nah sekarang tata cara menghilangkan najis, yang pertama itu kasih bersih dulu kepala, disiram dulu kepala. Kalau istilah orang-orang Jakarta, keramas, ya. Keramas, ya. Biasanya kalau sebelum mandi itu mau sampoan kan, nah itu, ya, sampo dulu, ya. Sampo dulu. Setelah itu bersihkan ketiak, ya, ketiak wangi, ketiak. Lengulat tilang ngulalih wangi. Kenapa kalau bahasa Gorontalo wangi? Uang lo pae. Siapa wangi yang tidak pae? Yang mana? Oh, yang ini tidak pae itu punya. Oh. Biarpun artis tetap mau pae dia wangi. Biarpun artis tetap mau pae. Lalu ketiak, kemudian lipatan yang ada di perut. Lipatan yang ada di perut. Kalau orang yang sama dengan saya pun sama dengan saya tidak ada lipatan. Tidak ada lipatan di perut. Tapi kalau orang yang besar ada di lipatan. Nah itu lipatan yang di perut ini dikasih bersih, itu dicuci, ya. Dicuci dengan air, kasih bersih. Nah setelah itu kemaluan, ya, kasih bersih kemaluan. Begitu juga dengan pantat, tubuh, kasih bersih. Kemudian yang terakhir tangan, ya, yang terakhir tangan. Nah, sekarang semua mandi, ya, berbicara bagaimana? Ambil kanan dulu 3 kali, ya, kanan dulu 3 kali, kemudian kiri 3 kali, lalu tengah. Jangan langsung jubrak. Nah, janganlah. 3 kali kanan, 3 kali kiri, kemudian tengah. Baru itu kan. Waisalullah meratakan air. Jangan sampai ada bagian tubuh yang tidak kena air. Nah seandainya ada bagian tubuh kita yang tidak kena air, maka bila kada wakada, maka dia akan melakukan begini dan begitu dengan api neraka. Itu yang tidak kena air saat orang mandi, saat kita mandi, ada di situ itu yang api neraka. Makanya seperti itu mandi.
Pada saat kita meratakan air sekaligus dengan menggosok, sekaligus dengan menggosok. Kalau digosok pasti dia mau merata itu air. Kalau digosok pasti akan rata itu air. Jangan masih ada najis baru kita langsung mandi. Ya. Kenapa? Menurut penjelasan para ulama, yang terangkat hanya najis dan hadasnya tidak terangkat. Yang terangkat hanya najisnya, hadasnya tidak terangkat. Kenapa? Karena air itu dia tidak mempunyai kemampuan untuk mengangkat hadas ataupun sekaligus dengan najis. Makanya harus dipisah. Harus dipisah. Tidak susah. Baru ini. Setelah itu, nah sekarang biasakan kalau sunnahnya itu kan diantaranya baca tasmiyah, baca basmalah kan, kemudian wudu, ya. Wudu ini juga termasuk termasuk sunnah. Nah sekarang umpama orang yang ambil wudu ya, untuk mandi janabah, bisa tidak wudu itu dia gunakan untuk sholat? Bisa tidak wudu itu digunakan untuk sholat? Boleh, ya. Selama orang itu saat mandi dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu. Di antaranya yang membatalkan wudu apa? Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan bagian dalam. Tapi kalau dengan telapak tangan bagian luar tidak batal wudu. Contohnya kalau sentuh begini itu tidak batal. Tapi kalau disentuh begini itu batal. Atau kesentuh dengan ini begini itu tidak batal. Atau dengan ujung jari sentuh begini, nah itu tidak batal. Yang batal itu dengan telapak tangan bagian dalam. Dia bisa membatalkan. Nah kalau saat mandi, dia kan sebelum mandi dia wudu kan. Nah pada saat dia mandi, dia melakukan hal yang bisa membatalkan wudu, maka tidak bisa. Batal wudunya. Batal wudu. Nah biasa kalau Nabi ya, di zaman Nabi itu, beliau kalau ambil wudu ketika beliau akan mandi wajib, ya, beliau mengakhirkan menyiram kaki, membasuh kaki. Nanti habis mandi baru kaki dibasuh. Cuma Nabi kalau mandi itu pakai handuk. Kalau orang tidak, telanjang bulat. Kalau Nabi pakai handuk, pakai handuk. Sehingga beliau tidak sampai melakukan hal yang membatalkan wudu. Hal yang membatalkan wudu. Nah itu hanya masuk sunnah. Yang wajib itu yang pertama niat, kemudian membersihkan najis, ya, membersihkan najis. Lalu yang ketiga adalah meratakan air ke seluruh anggota tubuh. Meratakan air ke seluruh anggota tubuh. Nah selain itu hanya sunnah. Itu hanya sunnah. Ingat, hati-hati dapat lupa niat. Hati-hati lupa niat. Kenapa? Kalau lupa niat tidak sah mandi. Karena niat itu wajib. Niat itu wajib. Ya. Oke, sekarang kita masuk pada insya Allah kan ada tanya jawab kan? Insya Allah seandainya insya Allah materinya bisa berkembang saat ada tanya jawab. Ya, kita masuk saja ke permintaan Pak Kasdin. Ya. Matonu betih duha. Nah, di sini wafi sahihaini, dan di dalam dua kitab yang sahih, hadis-hadis sahih. Artinya Bukhari Muslim. Kitab Bukhari dengan kitab Muslim, Imam Muslim. Nah, di sini
Diangkat salah satu hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, ausoni holili bitalasin. Kekasihku, yang dimaksud dengan kekasih di situ adalah Rasulullah. Rasulullah berwasiat kepadaku tentang 3 perkara. Berwasiat kepadaku 3 perkara. Nah, langsung saja, tidak tiga-tiganya. Yang waraqatai duha, jangan pernah engkau tinggalkan 2 rakaat sholat duha. Jangan pernah engkau tinggalkan 2 rakaat sholat duha. Ini hadis. Ini hadis yang menjelaskan bahwa sholat duha itu hukumnya sunnah. Nah, kalau sunnah dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi kita jangan kan kalau tidak berduha kan tidak berdosa, ya, tidak berdosa. Tidak apa, anak tidak berduha. Ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan itu, apakah sholat duha itu boleh dilaksanakan dengan berjamaah? Nah, kalau untuk riyadhah latihan boleh. Insya Allah di lapas ini sholat duhanya berjamaah. Tapi setelah keluar dari lapas, duhanya tidak lagi berjamaah, tapi dilaksanakan sendiri. Oke, bisa, ya, bisa dilaksanakan dengan berjamaah. Nah, sekarang Ustadz, yang membuat saya tidak mau sholat duha karena saya belum hafal surah. Cuma yang jadi pertanyaan, ente hafal Al-Fatihah tidak? Ya, hafal. Ya sudah, kalau hafal Al-Fatihah sebagus. Kenapa? Karena baca surah setelah Al-Fatihah itu sudah. Rukun itu adalah Al-Fatihah. Ustaz, boleh begini Ustaz? Kalau saya berduha, rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua juga Al-Ikhlas. Boleh. Ustaz, saya mau sembahyang duha 4 rakaat. Rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas, rakaat ketiga Al-Ikhlas, rakaat yang keempat Al-Ikhlas. Boleh. Ustaz, saya tidak hafal surah Ustaz. Yang saya hafal cuma Al-Fatihah. Monggo, silakan. Sah duhanya. Sah duhanya. Makanya kalau tipe imam, kalau duha, ambil yang pendek-pendek dulu. Biasa kalau di sholat duha itu, wadduha kan? Ya kan? Wadduha. Kalau cuma kuliah ayyuhal kafirun, ya bisa. Dengan Al-Ikhlas, boleh. Tidak ditetapkan bacaan surah setelah Al-Fatihah. Memang ada sebagian ulama. Cuman kalau Rasulullah SAW itu beliau setelah Al-Fatihah pasti baca wadduha. Pasti beliau baca wadduha. Tapi karena ini adalah riyadhah, maka boleh walaupun hanya Al-Fatihah. Baca surah setelah Al-Fatihah tunda dulu. Tapi insya Allah mulai bahapal. Masya Allah Al-Ikhlas ini tidak dapat hafal. Dengan Al-Falaq, An-Nas, cuma tidak sampai 1 hari itu, tidak sampai 1 hari hafal Al-Ikhlas, An-Nas. Nah, lalu kira-kira imamnya bisa dengan suara johor tidak? Ingat, kalau untuk riyadhah boleh. Biar makmum itu, berarti bahasa yang dua itu boleh biar cuma Al-Ikhlas. 2 rakaat itu boleh Al-Ikhlas. Silakan mau sholat, minimalnya sholat duha itu 2 rakaat. Lalu maksimalnya 12 rakaat. Maksimalnya 12 rakaat. Ingat, maksimalnya 12 rakaat. Ustaz, kira-kira saya pas sholat duha 2 rakaat dulu, baru saya suka berak. Saya pengen buang air besar. Mbak berak dulu, baru mau lanjut ulang, boleh? Boleh.
Pas sembahyang dua, Ustaz saya sudah lapar sekali, suka makan, pergi makan dulu. Ya, pergi makan dulu. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah inginkan kemudahan untuk kamu dan Allah tidak menginginkan kesulitan untuk kamu. Kalau memang awalnya itu harus dipaksakan. Caranya bagaimana? Oh, di sana ada orang yang duha dengan berjamaah. Di sana ada yang duha dengan berjamaah. Anak mau ikut dulu bagi, biar cuma 1 minggu 1 kali, 1 minggu 2 kali. Ikut dulu. Setelah lama kelamaan sudah mulai terbiasa. Kemudian menjadi kebiasaan. Setelah jadi kebiasaan maka akan tumbuh kecintaan kita untuk melaksanakan sholat duha. Macam-macam kalau di awal itu macam-macam. Macam-macam DP rintangan. Macam-macam ujian. Itu kalau pada awal-awalnya. Orang yang serutin saja tetap pas semua sambayang tiba-tiba ada orang yang datang. Atau pas sambayang tiba-tiba ada yang di dekat rumah ada yang meninggal. Macam-macam. Tapi jangan itu menjadi penghalang kita untuk melaksanakan sholat. Nah sekarang, oke, tanya jawab. Terserah dari 2 materi yang tadi atau tambah dengan yang lain. Baik, kepada jamaah kami persilakan untuk memberikan pertanyaan satu-satu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah sholat duha seperti apa yang kami pernah baca, bahwa dalam tubuh manusia itu memiliki 360 persendian. Dalam persendian tersebut setiap hari kita harus bersedekah. Kemudian apabila kita tidak mampu bersedekah, maka sholat duha. Apabila engkau tidak mampu sholat duha, maka hilangkanlah duri yang ada di jalan. Kemudian apabila kita tidak sholat duha, berarti 360 persendian apabila dikalikan 1000, 1 hari 360.000 bersedekah. Apakah yang pernah saya dengar itu benar atau tidak? Mohon penjelasan. Baik, pastikan. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama kaitannya dengan mandi. Tadi kan yang dijelaskan itu mandi wajib. Yang jadi pertanyaan saya, apakah bisa mandi wajib kita gabungkan dengan mandi sunat? Misalnya saya mandi sunat untuk sholat Jumat. Yang kedua kaitannya dengan sholat duha. Tadi disampaikan oleh Pak Kiai bahwa sholat duha itu 2-12 rakaat. Tapi misalnya lebih dari itu. Misalnya saya di blok pagi melaksanakan 12 rakaat. Setelah itu menjelang sholat duha, menjelang sholat zuhur di masjid, masih ada waktu saya ingin sholat duha lagi, maka bisa. Yang berikut, yang ketiga tadi sudah disampaikan oleh Pak Kasih bin Adik tentang polemik. Memang untuk hari ini jadwal untuk sholat asar itu 14.45, sedangkan buka blok itu pukul 15.00. Memang ada juga sholat asar itu di pukul 15.26, itu awal Februari atau akhir Januari. Yang ingin kami pertanyakan sama Pak Kiai, apakah urusan duniawi bisa menunda pelaksanaan sholat? Karena paham saya pernah mendengar, pernah belajar, pernah diceramai bahwa tidak ada urusan duniawi apapun yang bisa menunda pelaksanaan sholat. Bahkan ketika datang waktu sholat, kita masih melakukan aktivitas, maka aktivitas yang kita lakukan itu adalah haram. Termasuk misalnya kita makan sementara waktu sholat, itu termasuk haram.
Mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilakan kepada Pak Ustadz, dan untuk pertanyaan yang ketiga tadi Pak, nanti kami serahkan kepada Bapak Kasbinari. Kepada Ustadz kami persilakan. Oke, bahwa begini, siapa yang bertanya tadi yang ini? Allahu Ghafurur Rahim. Kenapa? Kita manusia adalah makhluk yang tidak pernah lepas dari melakukan perbuatan dosa. Lalu Allah perlihatkan Maha Rahman Rahimnya kepada kita. Allah perlihatkan Maha Rahman Rahimnya kepada kita, yaitu dengan ketika kita melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah ataupun Rasulnya, akan Allah beri pahala yang sangat besar. Akan Allah beri pahala yang sangat besar. Memang keutamaan duha itu banyak ya. Di antaranya bisa membuka rizki, memudahkan rizki. Nah, dengan kita pada saat kita ketika kita sholat, insya Allah kita juga dapat pahala sedekah. Kita dapat pahala sedekah. Sholat duha juga keutamaan, di antara keutamaan sholat duha, insya Allah bisa memperpanjang umur. Itu adalah merupakan ikhtiar kita untuk memohon kepada Allah agar kita diberi panjang umur. Tapi yang dimaksud dengan panjang umur ini adalah yang ditambah itu bukan nominalnya. Yang ditambah itu bukan nominalnya. Umpama Allah tetapkan 60. Setelah kita minta panjang umur ditambah 10 tahun. Bukan nominalnya yang ditambah, tapi keberkahan umur itu yang Allah akan berikan. Kalau umur berkah, umur kita berkah melebihi kita hidup sampai ratusan tahun. Ada di dalam salah satu riwayat, lamma khalaqallahu Jibril ala ahsani surah, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Jibril dalam bentuk yang sangat indah, najaro ila nafsi, maka malaikat Jibril memperhatikan bentuk rupanya. Kemudian malaikat Jibril pun bertanya kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, hal khalaqta ahsana minni, apakah engkau telah menciptakan sesuatu yang lebih baik daripada bentuk rupaku? Kata Allah, lah, tidak. Kata Allah, lah, tidak. Wa shalla faqama wa shalla raka'ataini, maka malaikat Jibril pun salat 2 rakaat. Malaikat Jibril salat 2 rakaat. Syukron lillah, karena rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 rakaat itu dilakukan malaikat Jibril 20.000 tahun. 2 rakaat berarti 40.000 tahun. Setelah selesai sholat, setelah malaikat Jibril selesai sholat, maka apa yang Allah katakan kepada malaikat Jibril? Wahai Jibril, di akhir zaman nanti aku utus seorang nabi, habibun ilaiyah, orang yang sangat cinta kepadaku dan juga sangat aku cintai. Ismuhu Muhammad, namanya Muhammad. Wahuwa walahu ummatun do'ifatun, dan dia dan umatnya adalah umat yang sangat lemah, terlalu banyak bikin dosa. Pada saat pasambayang, pada saat sholat, dorang berpikiran ke sana kamar dengan waktu yang singkat, maka sholat mereka lebih aku cintai daripada sholat wahai Jibril. Sholat mereka lebih aku cintai daripada sholat Jibril. Maka malaikat tanya, alasannya apa? Li'anna sholatahum li'amri, karena mereka sholat karena perintah. Mereka sholat karena perintah, sedangkan engkau sholat bukan karena perintah. Nah itu ya, kalau kita melaksanakan yang diperintahkan Allah dan juga dicontohkan Nabi, insya Allah pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru tentang mandi yang ditanyakan di situ apa? Oh, digabung. Begini Pak, umpama hari Jumat, Bapak dalam keadaan junub,
cukup Bapak mandi wajib, insya Allah Bapak juga mendapatkan pahala mandi Jumat. Kenapa disunahkan mandi pada hari Jumat? Karena hari itu hari berkumpulnya semua umat Islam. Ya. Karena pada hari itu adalah hari berkumpulnya semua umat Islam. Sehingga kita diperintahkan saat melaksanakan sholat Jumat dalam keadaan bersih. Jangan ada burket. Jangan ada burket. Ya Pak, burket itu yang bikin ganggu orang berkhusyuk. Nah, itu sehingga kita disunahkan mandi Jumat. Bapak cukup hanya mandi wajib, maka Bapak dapat pahala 2, pahala mandi wajib dengan Jumat. Tidak harus digabung ya Pak. Oke, apa lagi? Begini. Rasulullah ya. Oke, ada ayat tadi ya. Saya awali dengan ayat. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli. Allah yang mengutus seorang rasul bil huda yang membawa petunjuk, wa dinil haq, dan juga membawa agama yang benar, yang hak. Kalau jawaban fikih yang Bapak inginkan, jangan sampai melebihi. Kalau melebihi, nanti langsung dikatakan bid'ah. Selebihnya bid'ah. Tapi kalau jawaban menggunakan pendekatan tasawuf, silahkan. Tapi paling bagus begini Pak. Kan setelah Bapak masih pengen sholat kan? Setelah 12 rakaat, Bapak masih ingin sholat, laksanakan saja sholat mutlak. Ya, sholat mutlak. Ya. Cukup, ya. Cukup 12 rakaat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Takutnya biasa kalau ini itu kan awalnya itu jos. Awalnya jos, tapi ingat akan datang masa jenuh. Pada saat masa jenuh, jangankan 12 rakaat, 2 rakaat saja. Ya, bisa lewat. Ya. Ingat, itu yang harus kita antisipasi. Ya. Kalau Allah kasih, Nabi kasih lebih kamar 12 rakaat, ya timbul sampai masa jenuh. Ya. Jangankan 12 rakaat, 2 rakaat saja belum tentu. Ya. Oke, baru mengutamakan azan. Oh, begini. Aturan yang ada di lapas ini. Sekarang apa yang dilakukan pegawai di kantor sana itu juga untuk kemaslahatan orang-orang yang ada di lapas ini. Ya. Ingat, kalau yang dilakukan di dalam itu adalah untuk kemaslahatan, maka boleh ditunda, tapi jangan terlalu lama. Usahakan jangan sampai keluar waktu sholat. Contoh, di dalam ini penjelasan kita fikih ya, penjelasan kita fikih. Sholat berjamaah itu sunnah wakaf. Tapi ada hal-hal yang boleh kita untuk menunda sholat jamaah. Yang pertama, umpama pemerintah ada rapat penting di bawah waktu sholat. Kasih selesai dulu rapat, baru itu sah sampai. Tapi dia rapat jangan sampai keluar dari waktu sholat. Ingat pembahasan fikih. Kalau orang-orang tasawuf sama dengan imamnya tadi. Ingat, kalau fikih itu banyak rukhsah. Di dalam karena ini fikih itu berbicara tentang hukum. Nah sekarang program yang ada di lapas sering bikin sholat itu waktunya itu ditunda.
unggul. Waktu ajan, sewaktu ajan di sini belum, belum. Cuman ingat, jangan sampai keluar dari waktu fadilah, waktu utama. Umpama asar, ya. Asar itu bagi 3. Seandainya asar jam 3 berapa ya? 13:45. Hitung jo sampai sebelum maghrib, bagi 3. Waktu fadilah, waktu ikhtiar, ya. Dan juga waktu akhir waktu. Ingat, kalau asar itu ada 4 waktu. Waktu fadilah, waktu karoha, ya. Waktu bila karoha, ya. Bila karoha, waktu fadilah, waktu yang utama, lalu waktu yang tidak makruh, lalu ada waktu yang makruh, dan ada waktu yang tahrim. Waktu yang tahrim itu yaitu ta'khir sholati ila ma la yasqut. Mengakhirkan sholat sampai pada waktu, ya, yang tidak mencukupi untuk menyelesaikan sholat. Itu waktu tahrim. Ingat, waktu itu ada waktu fadilah, ada waktu kariha, bila kariha, dan ada waktu tahrim. Nah sekarang umpama orang ada batalan orang mati, belum sholat asar, pas selesai pemakaman, tak bawa di kubur, ya, dia bawa ke kubur, ya, ke kubur, pas semua dekat waktu maghrib, maka silakan sholat asar. Pas setelah 2 rakaat tiba waktu maghrib, maka selesaikan sholat asar. Selesaikan sholat asar. Tapi jangan beken kalau tidak ada ujur, kalau tidak ada alasan. Jika ada baru main game, baru main apa, baru nanti semua dekat-dekat maghrib baru pasang banyak, itu tidak boleh. Itu tahrim namanya, haram. Tapi kalau ada ujur, ya, umpama tidur sebelum asar, bangun kamari semua dekat maghrib, langsung sampai asar, langsung sholat asar. Itu juga ujur. Udah cuma sampai di situ saja. Oke. Baik, terakhir kami berikan kesempatan untuk 2 pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, langsung ke pertanyaan Pak Ustaz. Ada satu kaidah yang mengatakan bahwa jika kita ingin beribadah karena ingin dilihat, itu adalah perbuatan riya. Akan tetapi jika kita batal beribadah karena tidak ingin dilihat, itu adalah perbuatan syirik. Bagaimana menurut Pak Ustaz? Mohon dijelaskan. Itu makol, ya. Itu makolnya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad. Orang yang sholat ingin dilihat orang, apa tadi? Riya. Tidak sholat di masjid. Nah, ingat, sholat di masjid itu. Tidak sholat di masjid karena tidak ingin dilihat orang, maka itu sih syirik. Sebenarnya itu yang dimaksud dengan ikhlas. Pertanyaan ini adalah ikhlas. Yang bagaimana ikhlas itu? Ikhlas itu adalah semata-mata karena Allah. Tidak peduli orang lihat dengan tidak peduli, bukan itu. Ya. Tapi adalah pada saat kita melaksanakan sholat dengan berjamaah di masjid, kita laksanakan dengan ikhlas. Itu makolnya Fudail bin Iyad, kan? Yang bertanya tadi, itu makolnya Fudail bin Iyad. Ya. Itu bukan hadis, ya. Itu bukan hadis, tapi makolnya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu adalah salah seorang ulama sufi. Salah seorang ulama sufi. Itu makna tentang ikhlas. Itu makna tentang ikhlas. Oke. Betul itu ada di dalam kitab Al-Hikam itu ada ya. Baru di dalam Al-Azkar juga ada. Ya. Dalam kitab Al-Azkar makolnya Fudail bin Iyad itu ada. Oke. Ingat, itu bukan hadis, ya, tapi itu makol, ya. Makolnya Fudail bin Iyad. Terakhir.
Ya, terima kasih. Langsung saja tadi Pak Ustadz singgung tentang masalah mandi. Ketika kita mandi junub, kemudian setelah kita mandi, kemudian ada bagian tubuh yang kita ragu sudah basah atau belum. Kemudian apakah kita mau mengulang mandi lagi atau kita langsung mengusap saja air? Terima kasih. Assalamualaikum. Oke. Pada saat setelah mandi timbul keraguan, ya, pada salah satu anggota tubuh, kena air, dibasuh dengan air tidak, maka caranya Uti, mana yang bertanya tadi? Caranya ente tidak harus ulang mandi, cukup yang ente ragukan itu dibasuh dengan air, tidak diulang mandi. Kalau ente mau ulang mandi, kalau ente daya tahan tubuh kurang, semua karena flu, sembekeng yang di dalam ini semua jadi. Nah, tidak perlu diulang ya, hanya cukup yang ini dibasuh dengan air. Itu di dalam fikih ya, basuh dengan air. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah ila hadratil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhal bil qad wa tanfari bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunal bil muslimatin wa yustasqal kaman bi ajril karim wa ala alihi wa sahbihi fi kuramatin wa nafasin dari kulli ma'lumilat. Allahumma arham tabarrana wa amin fawqana wa taqabbal a'malana wa aslih ahwalana wa as'al bi ta'atika istiqbalana bil khairin walana wa hakim bi syahadati amalana wa hakim bi syahadati ajalana hadabuhu najrihu bini yadaik wa alaya fa'alaik amartana fatarakna wa naitana fatakabna wa alaya sa'una ila fukafu'ana ya rahmahulin wa kala mas'ulin inaka bakum wa rahim. Allahumma inna nas'aluka an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anta qadhiya wa inna wa amalana wa antu najila rahmat